Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Halo Dokter. Kali ini bersama saya Roza Holila. Dan saudara, seperti biasa kita akan membahas seputar kesehatan. Kalau akhir-akhir ini kita sudah memasuki musim pancaroba atau musim penghujan ya, seperti itu ya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Nah, ini biasanya musim ini banyak penyakit yang mulai timbul. Salah satunya adalah flu atau influenza. Nah, hari ini kita akan mengupasnya lebih dalam bersama dokter yang sudah hadir ke studio TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Dr. Muhammad Andre Yudi Harwantio. Halo dokter, selamat datang di TVRI dokter. Selamat sore Mbak Roza. Siap, gimana sehat kabarnya dokter? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gimana sehat, Mbak ya? Roza, sehat juga? Sehat, alhamdulillah. Sehat, ya? Meskipun musim yang sering berganti-ganti ya dok ya. Betul. Musim ini hujan sepertinya tiba-tiba kering ya. Iya benar. Tadi di luar hujan ya dok ya? Deras banget. Deras banget. Nah ini biasanya kalau musim hujan ini identiknya sering sakit ya dok ya? Betul. Ini sebenarnya kalau secara klinis ada penjelasannya nggak sih dok? Ada. Ada ya dok ya? Yang paling sering ya. Kalau musim hujan terus kering gitu ya, namanya biasanya influenza. Influenza. Ya, balik lagi kayak judul kita hari ini, influenza biasanya pada musim hujan tapi nanti kering gitu kan. Biasanya muncul keluhan kayak pilek, batuk kering kayak gitu kan. Betul. Nah ini kenapa dok sebenarnya influenza ini kenapa selalu identiknya di musim hujan gitu? Musim hujan ya, ya karena banyak faktor. Salah satunya kelembapan suhu. Kelembapan suhu. Kelembapannya mulai berubah. Biasa musim kemarau kering ya. Nah ini musim hujan kelembapannya naik. Oh gitu. Suhunya naik, semuanya naik gitu ya. Letakinlah kayak suhunya naik tinggi, tubuh mulai mengalami perbedaan lagi suhunya. Jadi ada pilek, ada batuk. Nah itu biasanya ada pemicunya juga. Paling sering sih biasanya virus. Oke. Nah, di saat virus itu mencoba masuk, kalau tubuh kita aman, yaitu imun tubuh ya, yang kita bilang bagus, ya tubuh kita sehat. Melawan gitu ya Betul, dok ya? kita ada proteksinya kayak gitu ya. Tapi pada saat kita ngedrop, kecapean nih kayak Roza misalnya pulang malam habis kerja gitu ya. Kecapean kan gitu. Langsung tiba-tiba pilek. Tiba-tiba gitu pilek ya, sering banget itu dok. Meler tiba-tiba tanpa faktor yang jelas gitu ya. Iya. Oh ini berarti apakah sama dok pilek dengan influenza? Ya hampir sama, pilek, batuk, kering gitu ya. Rata-rata pencetusnya tuh hampir sama, disebut kita influenza. Oke. Coba dokter boleh dijelaskan kalau secara klinis di dunia kedokteran influenza itu penyakit yang seperti apa dok? Ya influenza tuh lebih ke nama kayak keluhan ya. Keluhannya aja atau simptom. Nah, simptom itu nanti disebut influenza. Simptom inilah atau keluhan inilah biasanya itu ada batuk, ada pilek, terus biasanya demam. Tubuh ini mulai nggak enak nih, menggigil ya. Nah itu biasanya kita sebut influenza. Oke, sepaket ya dok ya? Sepaket ya, paket lengkap. Paket lengkap. Oke baik, nah ini tadi dokter sempat bilang ya bahwasanya influenza ini juga disebabkan oleh virus ya dok ya? Ini bagaimana proses dari terkenanya sampai ke sakitnya seperti apa dok? Yaitu biasanya penyakit masuk gitu ya, kita sebutnya penyakit ya. Kalau tubuh kita sedang mengalami imunnya turun, daya tahan tubuhnya rendah, apalagi pola hidup kita nggak sehat gitu kan, nggak olahraga, makanya sembarangan, ngopi terus gitu ya, atau begadang terus gitu ya. Kalau memang dia secukupnya nggak masalah, cuma pada saat kondisi kayak gini, kalau kita berlebihan, dia gampang nih masuk virus, bakteri. Makanya kadang kita tiba-tiba pilek, tiba-tiba batuk gitu ya. Terus selang 2-3 hari diikutin demam, terus juga ada mungkin ya kalau kita sebutnya tuh batuk berdahak kayak gitu, dahaknya berubah warna. Berarti itu udah dari transisi dari virus ke bakteri. Nah, bisa berubah gitu ya dok? Bisa, jadi tubuh kita itu gampang masuk oleh virus dan bakteri. Apalagi kalau di sekitar kita nih lagi ada yang batuk, terus kita deket lah karena pengen ngobrol gitu ya. Nah itu bisa nular. Nah kalau sistem imun tubuh kita turun, itu bisa masuk, gampang dia masuknya. Kalau kita sehat, pola makan bagus, olahraga terus ya, jadi tubuh mempunyai proteksi sendiri. Aman nih kayak gitu kan, saya punya barrier, punya pertahanan tubuh. Tapi sebenarnya tubuh kita punya pertahanan tubuh alami.
Nah itulah makanya kita harus makan makanan sehat, olahraga yang rutin gitu ya. Minimal seminggu 1 kali dalam waktu 30 menit. Oke, dalam 1 hari 30 menit Iya, ya minimal ya. tapi ya minimalnya seminggu sekali. Oke, baik. Ini gitu. artinya meskipun kerja di weekend juga bisa ya, Betul, Dok ya, kita olahraga. harus balance gitu ya. Harus balance. seimbang. Oke, baik. Ini lifestyle-nya berarti sangat mempengaruhi penting, ya, Dok ya. sangat penting ya. Oke, baik. Kita balik ke influenza lagi, Dok. Kita sempat kemarin-kemarin ada yang namanya COVID-19. Nah, ini biasanya juga identiknya pilek, hilang rasa penciuman seperti itu, Dok ya. Ini bagaimana kita membedakan antara influenza dan COVID-19? COVID-19 ya. COVID-19 itu sama keluhannya mungkin di awal kemunculannya ya di 2019. Kalau 2019, 2020 itu udah banyak banget kasusnya, hampir sama keluhannya, demam, batuk, pilek awalnya, terus lama-lama merembet gitu ya. Ada diare, muntah ya. Jadi karena itu virusnya itu menyerang sistem imun tubuh. Apalagi dia memiliki penyakit kayak pemberat seperti darah tinggi, kencing manis, terus juga kan banyak faktor ya. Salah satunya yang kemarin agak berat pada ibu hamil. Nah itu berbeda banget ya. Cuma di gejala awalnya hampir sama, kayak gitu. Oke, baik. Gejalanya hampir sama tapi Gejalanya berbeda ya, hampir Dok ya. sama, betul. Tapi karena virusnya beda. Virusnya Virusnya ya, virus betul. COVID, ini virus influenza yang biasa. Makanya dari Kemenkes kemarin kita lakukan booster ya, 3 kali kita booster. Betul. Jadi itu untuk membuat sistem kekebalan tubuh sendiri. Jadi kalau ada virus COVID lagi nanti tubuh udah punya daya tahan tubuh sendiri. Oke, kalau influenza tadi lifestyle-nya ya, Dok ya, yang menjadi barrier betul. kita. Ini sebenarnya influenza ini bisa tergolong penyakit yang berbahaya nggak sih, Dok? Influenza bisa berbahaya kalau tidak dihadapi ya dengan semestinya. Kalau dia cuma batuk pilek demam biasa, kita bisa doping pakai vitamin sama makan makanan sehat, terus istirahat ya. Tapi apabila dia pada anak-anak ataupun dia nggak ada aware nih sama diri dia sendiri, berarti masih makan sembarangan, terus juga nggak minum vitamin kayak gitu kan. Jadi tambah parah ini sakitnya. Gitu. Apalagi kalau pada anak ya. Anak-anak yang terkena influenza di awal, dia mungkin cuma batuk pilek aja. Terus apabila udah masuk demam, apabila kurang dari 5 tahun dia bisa mengalami kejang demam. Terus apabila lagi ada keluhan mual muntah, itu bisa dehidrasi dia. Kayak gitu. Bisa merembet kemana-mana ya, Dok iya, ya? bisa merembet kemana-mana. Ini rentan waktu sakitnya influenza ini berapa lama sih, Dok? Kalau untuk influenza itu sebentar sebenarnya. Ya karena pencetus awalnya itu virus ya. Virus tuh kayak orang ghosting. Gimana datang tuh, Dok? tiba-tiba hilang. Oh, gitu. Pernah nggak merasa, Roza pernah ngerasa kayak tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek, hilang sendiri gitu ya. Nah itu sebenarnya dia kalau dalam keadaan tubuh kita sedang bagus ya dia datang cuma untuk menyapa. Oke, baik. Tapi pada saat tubuhnya lagi imunnya drop, itu bisa 1 minggu bisa dimakannya. Bisa lama ya digantungnya, Dok ya? 5 hari. Kalau kita nggak makan obat tambah parah ya. Oke. Berarti artinya influenza ini ketika kita terkena bisa sembuh sendiri seperti itu ya, Dok ya? Sembuh sendiri bisa karena dia penyebabnya virus, tapi harus dibantu doping tadi. Seperti vitamin, olahraga ringan-ringan, terus juga poinnya apa? Istirahat. Oke. Kayak gitu. Cuma kalau memang dirasa 2-3 hari nggak ada perubahan, jangan dipaksain berobat ya. Berobat ya, Dok ya. Jangan biarin dah sembuh sendiri gitu ya. Jangan ya, Dok ya. Apalagi sekarang sudah ada BPJS, asuransi dan lain betul. sebagainya ya, Dok ya. Nah ini kalau katakanlah seseorang ini terkena influenza ya, Dok ya. Iya. Terus dia nanti sembuh sendiri nih ya. Nah ini kemungkinan terberat, Dok, dari influenza ini apa nih, Dok? Apakah akan menjadi suatu penyakit yang serius atau bagaimana? Betul, bisa. Untuk terberatnya ya kita sebutnya kayak komplikasi ya. Untuk influenza dia sebenarnya nggak ada yang lebih berat banget. Kecuali memang kayak saya bilang tadi di awal, si orang yang terkena virus ini apabila memiliki kayak pemberat, dia bisa kayak hipertensi, kencing manis kayak gitu ya, itu bisa mengikutinya. Nah itu yang bahaya kayak gitu kan. Jadi si pasien atau si orang ini tidak istirahat, jadi tensinya naik kan. Nah itu bahaya.
Oke. Karena kepalanya sakit, pusing, nggak mau makan, mau muntah aja Betul. gitu kan. Nah, itu yang bahaya. Yang bahaya ya dok ya. Jadi keluhan penyertanya. Oke. Untuk kepada anak-anak sendiri dok, untuk influenza ini juga ada nggak dok kasus-kasus yang lebih berat gitu dari awalnya influenza lama-lama bisa menjadi suatu penyakit yang lain? Oke. Kalau untuk anak-anak ya, memang pada umumnya influenza tuh menyerang anak-anak. Iya dok ya, kebanyakan ya dok. Kita tahu sendiri anak-anak kan kadang di usia apalagi aktif ya, usia aktif banget. Lagi cuaca dingin aja maunya apa? Makan es krim. Betul. Nah, jadi pada saat makan es krim, imunnya lagi drop, udah pilek meler, batuk kan gitu. Nah itu yang bahaya kalau dia tidak ditangani misalnya, biarin deh sembuh sendiri. Tahu-taunya besoknya demam, demam nggak mau makan, mual muntah. Nah itu kan dehidrasi nanti, dehidrasi terus menerus, terus juga nanti kalau dia memang kondisinya sangat jelek, kayak saya bilang tadi, yang pertama kalau demamnya terlalu tinggi ya, bisa kejang demam, terus juga bisa kejang gara-gara elektrolitnya berkurang nih, elektrolitnya nggak seimbang karena mual muntah nggak ada cairan masuk. Itu gara-gara bisa pencetusnya dari batuk pilek atau pileknya aja gitu. Kebanyakan saya temuin di IGD atau di rumah sakit pencetusnya simpel. Dia cuma batuk pilek, tiba-tiba kejang. Ya karena apa? Karena suhunya terlalu tinggi ya anak ini. Batuk pilek diikutin dengan demam. Nah, harusnya orang tuanya lebih hati-hati gitu ya. Kalau punya anak, jadi harus siap obat juga gitu kan. Siap obat dan juga standby. Kalau memang suhunya tinggi langsung dibawa ke rumah sakit. Jangan dipaksain kayak gitu kan. Kadang memang ada obat-obat warung ya. Kadang sembuh nih. Ya kan, sembuhnya sesaat aja. Kita harus cari tahu penyebabnya apa. Kayak gitu. Ini rentan sekali ya dok ya kalau untuk anak-anak. Kalau orang dewasa ya mungkin bisa ditanggulangi dengan makan makanan yang sehat, minum yang banyak seperti itu ya dok ya. Iya betul. Kalau anak kecil kan susah ya. Iya betul. Kita coba mengulik lagi ya dok ya untuk gejala umum influenza ini, karena beberapa penyakit mungkin ada salah satu gejalanya mungkin batuk pilek juga ya dok ya, mungkin TBC atau pneumonia seperti itu dok. Nah ini bagaimana caranya kita membedakan ini sebenarnya flu biasa atau ini flu sebagai gejala penyakit tertentu dok? Iya, bagus banget ini Roza. Salah satu keluhannya ya mungkin hampir mirip ya. Batuk pilek pada TBC atau tuberkulosis ya, penyebabnya bakteri Mycobacterium. Itu biasanya batuknya lama. Iya, 2 minggu, 3 minggu, terus BB-nya tiba-tiba surut. Misalnya dari 15 kilo tiba-tiba turun 5 kilo dalam sebulan gitu kan. Itu kan kalau kita normalnya itu nggak bisa secepat itu kan. Walaupun ini di usia dewasa aja kalau udah kita jogging kemana-mana nggak turun-turun ini BB kan. Nah pada kondisi TBC dia turunnya cepat. Karena dia ada penyebabnya yaitu bakteri. Kita harus menyelesaikannya si bakteri ini dulu. Kita cek ronsen, kita makan obatnya panjang lagi kan kalau TBC ya. Betul. Nah, kalau TBC sama influenza sangat-sangat beda gitu ya. Saya bilang tadi, influenza bisa sembuh sendiri, tapi bisa datang lagi. Mungkin minggu ini dia batuk pilek, minggu depan bisa kena lagi. Karena itu penyebabnya virus. Kayak saya bilang tadi, datang hilang, datang lagi gitu kan. Makanya pada orang tua suka bingung, dok kemarin makan obat ini sembuh, sehat, main lagi, interaksi lagi sama teman-temannya, sakit lagi, teman-temannya ada yang pilek, nular, itulah influenza. Oke, baik, itu ya perbedaannya dok ya, rentan waktu periodenya juga berbeda ya dok ya. Oke, baik dokter, kita akan menyambung pembahasan ini lebih mendalam. Untuk itu pemirsa, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. 80 tahun sudah kita merdeka. Tapi, apa arti merdeka hari ini? Pertanyaan itu saya bawa, menembus jalanan panjang. Saya mencari jawabannya, bukan dari gedung-gedung tinggi, tapi dari suara rakyat di pelosok negeri. Suara yang jujur, suara yang kadang tak didengar, tapi justru paling dekat dengan makna kemerdekaan itu sendiri.
Bagi mereka, merdeka adalah bisa makan dari hasil kerja sendiri. Walaupun jaraknya jauh, meski tanpa seragam baru dan fasilitas yang sederhana, di mata mereka, merdeka adalah bisa belajar. Dan ada yang melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang berbeda, bisa berbicara, bisa menyampaikan isi hati. Bagi mereka, merdeka adalah didengar dan dilihat. Dulu, pejuang kita mengangkat senjata sambil menyuarakan kemerdekaan melawan penjajah. Tugas kita sekarang Aku mulai menjaga mengerti bahwa merdeka bukan sekadar kisah besar dalam buku sejarah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, Tapi tentang kehidupan yang terus berjalan dan suara-suara kecil yang terus dijaga. Dulu, merdeka adalah suara yang disiarkan. Kini, kami siarkan bukan hanya berita, tapi semangat dari ujung negeri. TVRI telah mengabdi 63 tahun, terdepan melayani, menyiarkan suara kemerdekaan. ada bendera merah putih, hormat, gerak. Dan suara itu tak pernah padam, karena kami semua adalah bagian darinya. Dirgahayu, Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Selamat Hari Jadi TVRI yang ke-63 tahun. Terdepan melayani, mendukung Asta Cita. Bersatu di suara, bersama di layar. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal, agar kemiskinan tak lagi diwariskan. Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan, untuk Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan. Kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi secara interaktif bersama kami di studio, atau boleh langsung konsultasi secara gratis nih ya bersama dokter. Boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau ketik pertanyaan Anda di WhatsApp kami 0823 1198 1790. Dokter, sebelum kita menyambung pembahasan kita tadi ya dok ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok, ada 3 pertanyaan. Pertama dari Widya ingin bertanya, gejala seperti apa dok yang perlu diwaspadai agar tidak terlambat penanganannya? Nah, silakan dokter. Oke, gejala ya, gejala influenza biasanya dia ada batuk pilek. Nah, pileknya itu biasanya meler. Oke. Dia meler, terus kalau malam dia nanti mampet. Benar kan gitu ya? Nah, yang bahayanya itu kalau gejala itu diikuti dengan demam. Oke. Nah, apabila pada anak-anak, kayak saya bilang tadi, demam itu bahaya banget, apalagi di usia di bawah 5 tahun, 5 tahun ya, karena kita takutnya kejang demam. Cuma untuk dewasa itu batuk pileknya itu kita lihat apakah ada tanda-tanda sesak napas enggak, kayak gitu ya. Kalau tiba-tiba batuk pilek, tiba-tiba sesak napasnya, nah itu kita lihat lagi, harus bawa ke rumah sakit ya. Karena sesak kan kita nggak tahu pada dewasa atau sudah usia lanjut. Betul. Kadang batuk pilek ini cuma sebagai pintu masuknya aja. Nah, sedangkan keluhan lain juga ikut
ikut menyertai ya dok ya? Menyertai kayak Oke, gitu. baik itu ya, karena sepaket ya kata dokter Iya, tadi ya. karena dia sebagai pintu masuknya aja kayak tok 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 gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah tapi ada juga nih dok, biasanya orang yang setiap pagi nih bersin-bersin, batuk, pilek. Nah ini apakah juga termasuk influenza atau bagaimana dok? Iya, itu banyak tuh terjadi, apalagi udah musim hujan, gitu ya. Apalagi musim hujan atau pakai kipas angin atau AC-nya terlalu dingin. Nah itu biasanya disebut rinitis alergi. Oke, alergi ya dok? Dia ada penyebabnya alergi. Yang paling sering apa? Suhu dingin. Dia suhu dingin nggak bisa, bahkan di usia dari kecil sampai dewasa itu bisa terus menerus dia, nggak berubah. Dari kecil bangun tidur pagi kalau dingin bersinnya bisa lama sampai dia dewasa. Nah itu kita harus cari tahu dulu alerginya apa. Kebanyakan sih suhu ya, suhu dingin. Kedua apa? Debu. Lingkungan yang kotor itu gampang dia bersin, tiba-tiba acim gitu kan. Kayak ini gitu. untuk mengetahuinya apakah perlu cek lab atau bagaimana dok? Ada namanya tes alergi ya itu ya. Jadi nanti alergi yang biasanya muncul akan diteskan di kulit. Nah kalau dia ada tanda-tandanya nanti mungkin bisa sambil searching gitu ya untuk tanda-tanda di kulitnya itu dia langsung merah. Seperti itu ya, gitu. langsung muncul ya dok ya tanda-tandanya. Nah ini pemirsa yang ada di rumah mungkin setiap pagi sering batuk-batuk, bersin-bersin, gitu boleh ya. langsung dicek ya dok ya. Mungkin di Rumah Sakit Azhara juga bisa mungkin ya dok? Bisa. Oke, baik. Kita pertanyaan yang kedua dokter. Ini dari, kita lihat dulu, dari Lara dokter. Dari Lara. Ingin bertanya bagaimana penanganan pertama pada penderita influenza terutama pada lansia dokter. Nah ini kalau tadi kita membahas tentang anak-anak, ini ke lansia dok. Kalau lansia sebenarnya sama aja kayak batuk pilek biasa jatuhnya ya. Cuma lansianya usia berapa dulu kayak gitu 50 tahun. 50 tahun ke atas tuh udah masuk ya. 50, 60 itu udah masuk. Nah ya itu yang kita takutin pada lansia, batuk pileknya itu menjadi sesak napas. Iya betul. Iya, apalagi di usia mudanya ngerokoknya kuat. Jadi sesak dia kan. Paksa tuh kita uap atau kita lihat lagi kondisinya. Jadi untuk jaga-jaga gitu ya. Jadi kalau memang mau bertemu dengan lansia atau orang tua kita, sebaiknya badan kita juga harus sehat kayak gitu kan. Karena takutnya menularkan. Betul Karena menularkan pada usia lanjut itu penyakit yang ringan bisa jadi berat. Sama kayak COVID-19 tadi ya. Dia simple keluhannya. Pada anak-anak, pada remaja itu jadi batuk pilek biasa. Pada usia lanjut, usia lansia itu jadi bahaya. Ya kan? Beberapa kasus jadi pasien perburukan gitu gara-gara batuk pilek itu. Bahaya ya dok ya? Iya. Karena mengingat daya tahan tubuhnya juga sudah melemah ya dok? Daya tahan tubuhnya udah menurun ya. Menurun dari fungsinya, fungsi organnya juga menurun. Ibarat olahraganya jarang, apalagi makannya nggak kayak ini ya, waktu masih muda semua dihantem. Udah deh kayak gitu kan, tambah nanti. Oke, baik. Ini menjadi himbauan juga dari dokter untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau ingin bertemu dengan orang tua lansia seperti itu dok ya, kita harus sehat dulu. Iya betul. Jangan membawa virus ya dok ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dokter. Kalau tubuh sudah gejala menunjukkan flu seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, meriang, bagaimana ya dok penanganan pertamanya agar tidak tambah parah dan cepat pulih, dan apa saran dari dokter makanan yang sehat yang harus saya konsumsi? Silakan dokter. Banyak ini ya kayaknya ya. Banyak ya. Kalau udah ada keluhan kayak gitu ya, apalagi udah demam, batuk pilek, menggigil, itu kemungkinan udah mungkin 2 hari 3 hari kayaknya ya. Jadi yang harus kita cari ya, kita lihat dulu penyebabnya apa. Apakah benar itu influenza biasa atau memang ada keluhan lain. Kita cari nih misalnya ada mual muntah atau BAB-nya cair ya. Kalau cuma batuk pilek aja, yang pertama kita selesaikan adalah kita mencoba cukupi nutrisi. Minum yang banyak, makan yang bergizi. Jangan makan yang aneh-aneh dulu ya. Takutnya apa nanti kita pengen coba kejar nutrisi, tahu-tahu makan pedes, jadinya BAB cair kayak gitu ya. Pada saat kondisi lagi drop, kita boleh ibaratnya makan makanan bergizi, makan makanan yang agak lembut gitu ya. Jadi tubuh kita tidak mencoba begitu keras gitu kan terhadap makanan gitu ya. Jadi sama-sama santai gitu kan. Biar istirahat terus juga
makanan jangan pedas. Oke. Jangan pedas, jangan terlalu asam. Karena memang salah satu obatnya yaitu vitamin C gitu ya. Cuma kan nggak mungkin kita makan jeruk atau lemon gitu ya langsung gitu kan. Betul. Jatuhnya sehat enggak, lambungnya perih. Ya gitu. Asam lambung ya Dok ya. Asam lambung naik, penyakit Oke, yang baik. lain yang masuk kan. Iya benar. Oke, itu semoga terjawab ya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali nih, Dok yang bertanya ya Dok ya. Iya. Kita habiskan dulu terlebih dahulu. Dari Aulia, bagaimana untuk penanganan influenza untuk yang mengidap penyakit asma Dok? Itu Asma, penanganannya ya. seperti apa Dok? Asma itu paling sering muncul ya akibat biasanya dimulai batuk dulu. Asma nggak bakal muncul kalau nggak ada batuk. Oh gitu, Terus ada juga, triggernya dulu ya Dok? betul, dia biasanya ada pencetus. Asma itu dari alergi. Makanya salah satu orang asma atau sesak napas biasanya yang datang ke IGD, yang saya tanyakan adalah ada nggak keturunan asma? Oh, Apalagi anak-anak gitu ya. Iya betul. Ada nggak ibunya asma? Nggak ada Dok. Gali lagi papanya atau neneknya. Karena asma itu biasanya keturunan. Oh dia genetik Dok? Dia genetik, betul. Biasanya dia ada turunannya gitu ya, nggak ada naikan ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau ada riwayat asma atau si pasien ngerasa aku punya asma, jadi dia harus siap-siap gitu ya. Kalau musim hujan, apa nih yang harus dia siapin gitu ya? Yang pertama pemasker. Masker, karena misalnya saya sehat nih, saya misalnya ketemu dengan pasien gitu ya, tapi kondisi tubuh bakal drop dong dengan cuaca yang kayak gini ya. Saya pakai masker. Karena apa? Karena saya punya asma, letakinlah kayak itu ya. Saya punya asma. Sekali saya kena batuk, itu asma bisa kumat, bisa kambuh. Oke, baik. Jadi kita harus yang pertama persiapan nih. Musim hujan, musim cuaca panas kering gitu ya. Masker, terus juga doping vitamin. Doping vitamin, biasanya vitamin yang seperti apa Dok? Yang harus Iya, kalau kita saya konsumsi? saranin vitamin yang kayak vitamin C-nya tinggi. Gitu ya, tapi jangan yang sampai 1000 atau 2000, jangan. Karena vitamin yang diserap tubuh itu ada nilainya. Selebihnya dibuang. Makanya pernah nggak minum vitamin kayak merek tertentu ya. Terus BAK kita atau buang air kencing kita tuh warnanya kuning. Oh ya, itu Nah, itu gimana salah Dok satu faktornya ya. Jadi tubuh kita cuma menyerap seperlunya aja. Sisanya gitu. dibuang lewat urin kayak gitu. Berarti tubuh misalnya hanya berapa miligram gitu ya. sisanya dikeluarkan? Sisanya langsung seperti dikeluarkan dari urin atau dari keringat. Berarti gitu. percuma aja ya Dok kalau misalnya kita Iya, konsumsi yang berlebihan makanya gitu? Secukupnya gitu ya. Secukupnya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir Dokter. Dari Fitri ingin bertanya, bagaimana pencegahan untuk anak-anak yang yang terkena influenza sebagai orang tua? Nah, orang tuanya nih Dok, apa yang harus dilakukan? Orang tuanya ya. Orang tuanya yang pertama harus lihat kondisi anaknya. Orang tua harus tahu di mana kondisi anaknya sehat, gimana kondisi anaknya sakit. Terkadang cuma batuk pilek, cuma batuk aja nih kayak gitu kan. Atau cuma pilek aja biasa gitu kan. Nah itu orang tua harus tahu gimana kondisi anak lagi sehat, lagi aktif-aktifnya, dia tahu nih anak sehat. Pada saat si anak udah mulai nggak aktif, lesu, nah itu kita lihat lagi. Ini kenapa gitu kan? Apakah diperhatiin ada batuk enggak, pilek enggak? Atau kalau nggak ada batuk pilek apa? Tanya, kalau memang udah bisa ngomong ya, sakit nelen enggak gitu. Kalau dia ada tanda keluhan itu biasanya yaitu penyebabnya influenza atau virus gitu. Nah dari orang tua juga harus cukupin cairannya. Karena kondisi anak dengan ada keluhan ya biasanya nggak mau makan, nggak mau minum. Betul, ya kan? susah ya Dok ya. Benar, susah banget. Jadi gimana taktik orang tua? Harus cukupin cairan. Karena kalau nggak ada cairan yang bagus atau nggak ada cairan yang cukup, itu bisa jadi dehidrasi. Ya betul, semakin parah ya Dok ya. Betul. Oke baik, nah ini tips-tips dari dokter ya seperti itu. Dokter ini masih ada pertanyaan, Boleh. tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam segmen Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Kemerdekaan lahir dari sebuah janji. Janji untuk berdiri, membela, dan menjaga. Hari ini kita tetap berjanji
tapi dengan cara yang baru. Bukan janji besar dari para pemimpin, tapi janji-janji kecil dari kita yang ingin Indonesia tetap hidup. Kami tanya mereka, apa janji kecilmu untuk ke Indonesia? Saya berjanji untuk jujur saat ujian. Saya berjanji untuk patuh rambu demi nyawa. Saya berjanji untuk menjaga integritas dalam setiap tugas. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji untuk selalu siaga demi keselamatan. Saya berjanji untuk hadir di tempat terpencil. Saya berjanji untuk menjaga ketertiban dengan adil. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji. Saya berjanji untuk menjaga tanah kami tetap subur. Saya berjanji untuk mendidik anak dengan cinta. Kami berjanji untuk tidak berhenti bermimpi. Kami berjanji untuk Indonesia lebih baik. Satu janji kecil, jika ditepati, bisa mengubah masa depan. Karena merdeka bukan hanya dirayakan, tapi ditepati setiap hari. Di usia ke-63 tahun, TVRI ikut menjaga janji anak negeri. Dari layar ini, untuk Indonesia yang terus merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu TVRI. Pertama-tama dan pada tahap utamanya, membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa bangsa? Yang gimana ya? Aduh. Mohon perhatian kepada seluruh pegawai TVRI Sumatera Selatan. Sesaat lagi akan dibacakan naskah Pancasila. Untuk itu, mohon berdiri di tempat masing-masing dengan sikap Kakak itu lagi ngapain ya, Kak? Lagi dengerin Pancasila nggak sih? Pasti kita juga dong. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ih, apa iya nih? Nah, emang beneran bisa kayak gitu? Kenapa? Ini nih. Salah ini infonya nih. Bentar. Ternyata kebiasaanku selama ini sudah membangun jiwa bangsa.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Halo Dokter bersama Dr. Andre Yudi Harwantio. Dokter, sebelum kita melanjutkan pertanyaannya dokter ya, Roza pengen tanya dulu nih dok, kalau pemirsa ingin berobat mungkin seperti itu, ingin berobat bersama dokter, prakteknya di hari apa aja dok? Kalau praktek gitu ya, saya ada di RSI Azhara. Dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Oke. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Waduh, full ya dok ya? Full banget. Cuman hari Minggu aja nih dokternya yang libur. Tapi kalau Sabtu on call kayaknya. On call ya, oke. Untuk di RSI Azhara sendiri bagaimana nih dok sekarang? Kalau mengenai influenza apakah ada pengobatan tertentu dari rumah sakit atau bagaimana dok? Oh kalau di RSI Azhara, untuk kasus influenza itu kita punya program sendiri ya. Oke. Karena kita lihat dari kunjungan pasien di IGD atau di Poli itu meningkat pada anak-anak. Jadi dari rumah sakit menyediakan kayak paket imun booster. Oke. Nah, itu untuk orang tuanya bisa atau anak-anak juga bisa untuk usia sekolah ya. Jadi imun booster itu bisa membantu sistem imun kita ya. Betul. Seperti doping vitamin C atau vitamin D gitu ya. Karena kan di musim hujan sinar matahari berkurang. Nah, sinar matahari berkurang otomatis vitamin D-nya juga berkurang kan. Nah, itu dari rumah sakit menyiapkan itu. Sama mungkin vaksin ya, vaksin influenza. Nah, itu harus dilakukan juga supaya tubuh kita tidak gampang nih masuk virus itu. Oke, wah ini menarik sekali ya, di musim hujan RSI Azhara sudah menyediakan imun booster dan juga vaksin influenza. Oke baik, ini keren banget ya. Mungkin pemirsa yang ingin imun booster untuk menambah vitamin di dalam tubuhnya boleh langsung ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Azhara Kota Palembang. Ngomongin tentang vaksin ya dok ya tadi ya. Ternyata vaksin ini ada ya dok ya untuk influenza ya? Ada. Oke, itu bagaimana dok? Ya itu, dia vaksin influenza sama aja kayak virusnya dilemahkan. Ya, disuntikin tubuh biar sistem kekebalan tubuhnya muncul. Nah gitu, jadi pada saat terpapar, dia kena, tapi nggak ada keluhan yang parah, gejalanya nggak parah. Dia gitu. cuma meler aja selesai kayak selesai. Itu berapa hari tuh dok biasanya dok? Apanya? Terkena gejala-gejala tersebut? Oh gejalanya paling 1-2 hari. 1-2 hari. Oke baik. Ini seberapa penting dok kita harus vaksin influenza? Kalau vaksin penting ya, soalnya karena kita harus lihat kekebalan tubuh kita gimana. Kita yang punya badan nih, kita harus tahu, aku gampang sakit gitu ya. Misalnya aku gampang terkena. Nah itu kita harus mawas diri. Salah satunya apa? Barriernya. Yang pertama pakai masker. Betul. Apalagi ada batuk pilek gitu ya. Yang kedua apa? Vaksin. Sama minum-minuman kayak air putih lah ya. Kita harus banyakin minum air putih. Jangan minum yang manis-manis. Apalagi yang manis banget itu ya. Nanti radang tenggorokan jatuhnya kan, jadi kena penyakit kan. Oke, ini salah satu bentuk masuk ke ranah pencegahan ya dok ya? Betul, salah satunya pencegahan. Oke, vaksinnya sendiri bisa dimulai dari umur berapa dokter? Kalau vaksin dia biasanya di usia lebih dari 3 tahun bisa. 3 tahun. Dan bagi anak-anak sekolah nih, iya, ya penting banget ya. Karena rentan ya dok? Iya rentan banget. Karena satu kelas itu kita nggak ada yang tahu kan. Betul. Si anak ini sehat terus gitu ya. Tiba-tiba temennya ada yang batuk pilek, ya udah nular. Oke, ini salah satu pencegahan ya dok, biar tidak terkena influenza. Kalau di Rumah Sakit Ibu dan Anak Azhara Kota Palembang sendiri, ngomong-ngomong sudah bisa BPJS belum dok? Wah, untuk BPJS sudah bisa. Sudah bisa udah ya lama dok ya? Kita. Oke, baik. Jadi kalau pasien atau mau berobat di RSI Azhara, bisa menggunakan penjamin BPJS. Oke, sudah terbantu lah ya dok ya, semua orang bisa berobat. Semuanya bisa. Oke baik. Dokter, kita masih ada satu pertanyaan lagi yang harus dokter jawab ini dok. Pertanyaannya adalah penyakit penyerta apa saja nih dok yang harus diwaspadai kalau kita terkena influenza. Terus kalau sudah vaksin, apakah nantinya ke depannya kita tidak akan terkena influenza lagi dok? Oke baik, pertanyaannya ya. Kalau untuk penyakit penyerta, yaitu rata-rata biasanya usia lansia gitu ya, atau memang kalau memang si pasiennya ada keluhan kayak penyakit bawaan lahir gitu ya. Nah itu kita lihat lagi, biasanya pada usia lansia yang kita takutin kayak darah tinggi, kencing manis, terus mungkin ada gangguan-gangguan ginjal gitu ya. Kalau kena influenza, jadi istirahatnya berkurang.
ya nggak? Betul. Batuk, pilek, sakit kepala. Gimana mau tidur dengan tenang gitu ya? Betul sekali. Ada pasiennya kena darah tinggi, otomatis tidurnya berkurang, tensinya naik. Nah itu tensi naik bisa sakit kepala, bisa bahaya banget gitu ya. Apalagi dengan disertai dengan penyakit-penyakit yang lain yang kadang yang punya badan juga nggak tahu kalau penyakit itu ada gitu kan. Kayak gitu. Terus vaksin gitu ya. Kalau sudah vaksin bisa kena nggak gitu ya. Terus untuk jangka waktunya berapa lama? Iya. Kayak saya bilang tadi, apabila sudah vaksin itu bukan berarti tidak mungkin nggak kena. Nah, kayak kita kena COVID atau kena apa, itu udah booster 3 kali tapi masih ada batuk pilek. Betul. Iya. Jadi vaksin adalah satu pencegahan yang bisa membantu untuk mengurangi gejala. Oke. Betul. Misal keluhannya vaksin influenza, keluhannya batuk pilek. Beda dengan orang yang nggak vaksin dan vaksin itu beda keluhannya. Mungkin yang nggak vaksin lebih parah dia. Batuk, pilek, sakit kepala, rasanya nggak enak banget. Nah, sedangkan yang vaksin ini, dia itu kayak perkenalan aja. Batuk, pilek, meler, sembuh. Nah, penyembuhannya gitu. lebih cepat ya dok ya? Penyembuhannya lebih cepat. Terus juga kayak kita lihat nih ke depannya, ada efek samping nggak gitu kan. Nah, biasanya yang udah vaksin dia nggak ada. Gitu. Kalau nggak vaksin mungkin dia lebih gampang nih. Mungkin minggu ini dia kena batuk, pilek, minggu depan dia bisa kena lagi. Karena virusnya itu masuk kayak gitu kan. Kalau kita udah vaksin berarti imunitas kita udah bagus. Si tubuh udah ada kenalan nih. Oh udah ada virus influenza lagi nih masuk. Kan di tubuh kita udah ada. Markernya udah ada. Sudah ada perisai dong udah ya? ada perisai nih. Oh masuk aja tapi nggak boleh nginep kayak gitu ya. Oke. Selain vaksin dokter, ini apa saja nih penanganan yang bisa kita lakukan di rumah mungkin agar di musim hujan ini kita tidak terkena influenza? Oh untuk di rumah ya, karena influenza ini biasanya sama musim hujan ya temennya ya. Kita bisa olahraga nih Mbak Roza. Olahraganya ringan-ringan aja karena di rumah ya. Mungkin bisa kalau cowok mungkin bisa kayak stretching atau mungkin kalau bisa nonton sambil di YouTube gitu ya. Olahraga apa sih yang bisa di rumah gitu kan? Yoga, salah satunya ya, yoga, ya? Mungkin kayak aerobik gitu ya, mungkin ya biar seru gitu kan. Kalau para wanita mungkin ya ajak teman-temannya atau mungkin cari yang indoor, olahraga indoor kayak gitu. Kalau cowok bisa main futsal gitu ya. Nah, kalau cewek mungkin padel gitu ya. Lagi musim nih padel nih. Lagi viral ya dok ya. Viral banget sambil keringetan. Nah itu sehat biasanya. Tapi cari ruangan padelnya biasanya sudah sulit sudah ya sekarang. Sudah penuh ya. Tapi lagi-lagi balik lagi. Tubuhnya jangan diforsir banget untuk olahraga nih. Udah tahu jarang olahraga, tiba-tiba olahraga. Terus black out dia, pingsan kan. Malah pingsan ya dok. Malah kita olahraganya mulai dari yang ringan-ringan dulu. Gitu. Dan minimal tadi seperti yang kata dokter 30 menit. Satu minggu ya dok ya? Minimal banget itu harus. Kalau misalkan dia tidak jarang olahraga nih dok, dia lebih rentan terkena penyakit ya dok ya? Betul, olahraga itu kebanyakan karena apa ya, detak jantungnya. Detak jantung yang diharapkan pada olahraga itu bisa membuat kondisi tubuh yang lain tuh, organ-organ lain tuh bagus gitu ya. Nah dari situ dia, apabila dia jarang olahraga biasanya rentan sekali sakit pada usia mungkin dia jarang olahraga di usia remaja. Kita lihat 20 tahun atau 10 tahun kemudian ada kemungkinan badannya obesitas, gendut gitu ya. Tapi gendutnya kita lihat ada obesitas grade berapa gitu atau cuma overweight aja. Nah itu kalau dia jarang olahraga banyak penyakit yang nunggu. Salah satunya sakit jantung ya. Karena tubuhnya udah terlalu lama nyaman gitu ya. Sama kondisi si jantungnya nggak berdetak dengan kencang tuh. Kayak dalam jatuh cinta kan beda gitu ya. Sama yang detak biasa gitu kan. Nah itu makanya pentingnya olahraga bagi jantung. Berarti olahraga ini pentingnya bukan hanya sekarang ya dokter ya manfaatnya, tapi di masa yang akan datang juga ya dok ya? Di masa yang akan datang itu sangat-sangat membantu. Bisa kita lihat artis-artis mungkin atau orang-orang sekitar kita yang rajin olahraga ya. Ini yang rajin olahraga, tapi dia nggak pakai doping gitu. Ada yang olahraga cuma untuk naikin otot, massa otot gitu. Nah yang kita takutin kalau dia pakai doping kayak steroid atau itu bahaya jatuhnya olahraganya ya. Seperti itu. Jadi untuk olahraga yang santai, untuk sehat aja gitu. Nah itu beda dengan orang yang nggak olahraga.
Oke, meskipun santai ya, tetapi manfaatnya bisa dirasakan sampai jangka yang panjang ya dok ya? Iya betul. Baik dokter, kita akan kembali lagi membahas tentang influenza yang mengancam di musim penghujan ini. Namun kita harus menyimak pesan-pesan berikut. Maka dari itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Malam di desaku begitu tenang. Angin pelan menyapu daun dan suara jangkrik mengisi sunyi. Di sudut rumah kayu ini, malam, pemirsa. cahaya kecil dari televisi tua menyala lembut. Gambarnya hitam putih, tapi cerita di dalamnya penuh warna. Aku sering duduk diam menontonnya, menanti dunia dalam berita, acara yang paling aku tunggu. Melihat kabar dari negeri luas, tempat-tempat yang belum pernah aku datangi. Dengan krayonku, aku gambar semua mimpiku. Mimpi untuk mengabdi, untuk negeri yang aku cintai. Lalu kutempelkan di dinding rumah, satu persatu. Karena meski aku tinggal jauh di desa, mimpiku tak pernah kecil dan tak pernah berubah. Dari layar kecil, lahir mimpi yang besar untuk negeri yang tercinta. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl itu sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Saudara, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan tentunya kita akan membahas pembahasan kita mengenai influenza bersama dokter dari Rumah Sakit Azhara Kota Palembang. Oke, baik. Dokter, mungkin tadi kita sudah membahas influenza itu apa, penanganannya seperti itu ya dok ya. Selanjutnya pertanyaan, masih ada satu lagi dokter yang harus kita jawab ya dok ya. Nanti ngambek nih kalau nggak dijawab. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar influenza tidak menular ke anggota keluarga di rumah? Lalu bagaimana cara memastikan agar seseorang tersebut benar-benar terkena influenza, bukan penyakit lain yang serupa atau mirip? Titip salam untuk tim Dokter Andre dari Nanda KM5 dok. Ini ada salam juga ya. Oke, baik, silakan dokter. Oke, salam-salam ya, lucu benar ya. Dari Nanda dok. Oke, terima kasih. Bagus ya pertanyaannya ya. Ya kalau di influenza ini kan dia kita lihat lagi kan. Dia biasanya untuk pertanyaannya memastikan bahwa seseorang itu apakah memang influenza atau enggak, penyakit yang mirip itu dok. Jadi yang saya jelaskan tadi mungkin kalau influenza dia biasanya keluhannya ringan, kayak betul, gitu ya. Iya, dok, ya. Ada batuk pilek, tapi pileknya cuma meler aja, gitu ya. Nggak ada keluhan sesak napas atau demam gitu ya. Memang biasanya ada demamnya sih, karena demam itu biasanya muncul karena ada inflamasi atau peradangan. Nah, untuk bedanya apa?
Salah satunya apa? Kita lihat kondisi tubuhnya. Kalau dia cuma batuk pilek, tiba-tiba meler, nah itu mungkin itu kayak radang tenggorokan kalau kita bahasa awamnya ya. Nama kerennya influenza gitu kan. Nah kita lihat lagi, dia ada keluhan lain nggak? Kalau dia ada sesak napas, kita gali lagi. Ada asma nggak? Turunan asma nggak? Atau riwayat asma deh gitu kan. Atau tiba-tiba dia pagi-pagi bersin terus. Nah itu kan ada pencetus jatuhnya. Betul. Asma bisa masuk. Terus kita lihat lagi, kalau dia pada usia di bawah 5 tahun, di bawah 2 tahun, nggak mungkin kan kena anak-anak bayi kena influenza gitu ya. Bisa-bisa aja. Tapi kita lihat 2-3 hari atau 5 hari, dia ada sesak napas nggak? Nah apabila ada sesak napas, mual muntah, terus batuknya garing suaranya tuh gitu ya, kayak anak-anak bayi tuh. Nah itu biasanya periksa ke dokter anak atau kita ke rumah sakit terdekat ya. Biasanya kita lihat lagi. Kalau memang ada pencetusnya, keluhannya kayak gitu, dan juga diperberat dengan orang tuanya ada atau di rumah ada yang merokok, nah itu bisa jatuhnya nanti ke bronkopneumonia pada anak-anak ya. Apalagi ada faktor resiko pemberatnya merokok ya. Orang tuanya merokok kayak gitu kan, atau anggota keluarga merokok gitu kan. Nah itu jadi faktor pemberatnya salah satunya itu. Oke baik. Dokter, kalau ini juga yang sering ada di masyarakat ya dok ya, stigmanya. Kalau misalkan kita terkena hujan nih dok, katakanlah kita naik motor nih dok ya, pulang ke rumah kena hujan, apakah ini harus cepat-cepat mandi dan basah rambut dokter agar kita tidak terkena flu dan demam? Nah ini mitos atau fakta sih sebenarnya dok? Oke, jadi saya juga merasakan itu kayaknya ya, waktu kecil dicacap ya. Iya benar, dicacap dulu ya, masuk rumah ya, cep-cep gitu kan, penting kepala basah. Jadi ada mitosnya ada enggaknya, sama aja kayak kalau kita kehujanan kayak bersih badan. Mandi gitu ya, jatuhnya itu poin pencegahan. Salah satunya apa? Membersihkan tubuh. Karena kita nggak tahu air hujan itu kandungannya apa. Debu-debu yang turun, makanya air hujan itu gampang banget batuk pilek. Karena kita nggak tahu kandungan hujan itu apa. Salah satunya kan mungkin asap kendaraan atau juga pasir-pasir yang terbang itu kan bisa masuk ke situ. Polusi ya dok ya? Polusi itu kan kita nggak bisa kelihatan karena mikro deh, kan kecil banget. Tiba-tiba jatuh atau kena muka, kayak kita pakai kendaraan tiba-tiba basah, otomatis muka pas kita lap kotor gitu ya. Nah mungkin salah satu faktornya mungkin lebih masuk ke situ. Bisa masuk mitos, bisa masuk enggak gitu ya. Fakta antara ya. dua-duanya ya. Jadi lebih daripada biar adil gitu ya, kita masukin aja ke faktor pencegahan. Karena hujan deras masa nggak mandi gitu ya. Nah jatuhnya kayak gitu aja. Bukan karena kalau kena hujan sudah pasti kena flu enggak ya dok ya? Bersih badan aja gitu ya. Selain flu dan influenza ya dok ya, yang sering terkena ketika musim hujan, selain itu penyakit apa aja lagi nih dok? Yang viral atau sering kita temui di musim hujan ini dok? Kalau musim hujan selain batuk pilek yang udah sangat lazim ya, salah satunya apa? Banjir. Nah, kalau musim hujan ada banjir kan, banjir itu bahaya. Jadi jangan lihat genangan air langsung mau berenang. Anak-anak ini biasanya itu pada pengen cebur ya. Gitu ya, padahal banjirnya cuma becek-becek langsung main air. Karena kita nggak tahu di genangan itu ada bekas-bekas tikus enggak. Nah pada saat itu kita nggak tahu ada bukan bekas kencing tikus atau hewan-hewan yang di bawah tanah gitu ya, atau di parit-parit gitu kan, itu kan bisa naik. Nah itu yang bahaya, karena salah satu kencing tikus itu bisa menyebabkan penyakit. Mungkin bisa pernah dengar kaki gajah gitu ya. Nah itu gara-garanya kayak gitu, banjir tiba-tiba kakinya membesar karena apa? Kencing tikus di situ, terkena kencing tikus, atau mungkin kuning tiba-tiba hepatitis dia, itu gara-gara banjir juga kayak gitu. Baik. Wah, banjir ini karena dia membawa banyak penyakit ya dok? Membawa banyak penyakit. Dan kita tidak tahu ya dok ya, dia sudah melalui. Dia langsung berenang gitu ya. Nah karena di musim hujan ini banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul ya dok ya, seperti yang dokter jelaskan tadi. Mungkin silakan dokter, apa nih pencegahan yang harus dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah sehingga di musim hujan ini banyak masyarakat yang tidak terkena penyakit dokter, terkhususnya influenza ya dok ya? Silakan.
di musim hujan ini kita harus menjaga kesehatan ya. Apalagi pada saat hujan biasanya imunitas kita turun. Karena apa? Karena tubuh kita merasakan suhu mulai naik nih. Lembab, kelembapan suhu naik, terus juga suasananya enak nih kan di rumah, terus maunya kalau hujan maunya di rumah terus gitu ya. Mau santai lah, nggak olahraga gitu kan. Jadi yang pertama kita harus menjaga imunitas kita dengan cara apa? Makan makanan bergizi, cukupin vitamin, gizinya, kurangin aktivitas di luar ruangan, kecuali kerja gitu ya. Kayak nongkrong-nongkrong itu jangan dulu gitu kan. Boleh ngopi, boleh ngeteh, tapi dalam batas normal. Jadi selanjutnya mungkin bisa makan buah ya. Buah yang vitamin C-nya banyak. Vitamin C bisa untuk membantu meningkatkan imunitas. Dan juga kenapa kita bisa imunnya turun? Salah satunya karena hujan, biasanya mataharinya nggak ada. Nah, matahari itu salah satunya adalah vitamin D. D ingat aja gitu ya, daya tahan tubuh gitu kan. Jadi kita doping juga pakai vitamin. Kalau memang kita nggak suka makan buah atau nggak suka olahraga, kita doping vitamin aja. Nah, sambil olahraga ringan tapi harus di rumah. Kalau punya treadmill boleh sambil lari-lari. Kalau nggak aerobik gitu ya, atau yang ringan-ringan aja, ngangkat beban atau buat dari yang ada di rumah gitu kan, atau air gitu, coba-coba diangkatin kayak gitu. Jadi aktivitasnya juga harus menunjang selain makanan, dan juga kita juga harus menjaga kebersihan. Kebersihan tubuh. Penting ya dok ya? Penting banget, karena kalau tubuh kita nggak bersih atau kita nggak aware sama kebersihan, itu bisa menjadi pintu masuk penyakit itu masuk ke tubuh kita. Itu ya dok ya. Roza simpulkan sedikit ya dok, bahwasanya kalau kita tidak ingin terkena penyakit seperti influenza, mungkin salah satunya di musim hujan harus menjaga daya tahan tubuh ya dokter ya, dengan makanan bergizi, olahraga, dan terakhir menjaga kebersihan. Dan mungkin bisa vaksin di Rumah Sakit RSI Azhara Kota Palembang. Oke baik, terima kasih banyak dokter sudah mau mengedukasi pemirsa yang ada di rumah, sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Selatan. Selamat beraktivitas kembali dokter, sehat selalu ya dokter ya. Oke baik, pemirsa yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Dan terus saksikan Halo Dokter bersama kami untuk membahas seputar kesehatan. Akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.